mengganggu dia. Oke. Ya. Nah, ini coba kalian perbaiki ini ya, modifikasi ini. Ada sekian atribut yang harus kita baca. Dan nilainya ada yang harus divalidasi. Terutama nilai apa? UTS, UAS, tugas, hadir. Ya. Nilai NA-nya diinput enggak? Dihitung itu namanya. Ya. Nilai NA enggak diinput tapi dihitung, ya. Mirip dengan waktu ujian. Kayaknya kadang mungkin di sini ya saya simpan. Oh enggak. Oke, kita perbaiki ya. Nah, yang pertama kita bacanya adalah nilai dari kode NRP ya. Kita tambahkan yaitu NRP. Oke. NRP karena tipenya adalah string, berarti dia pakai next ya. NRP kan nggak dua suku kata kan, satu berarti boleh pakai next ya. Terus kita baca berikutnya nilai dari UTS ya. Ini UTS. Nah ini kan next dari. Kalau misalnya kalau kita jadikan tetap dari integer, berarti nanti ketika menghitung nilai NA, sepertinya karena ada persentase harus di cascading. Nah, kalian bisa aja di sini integer, tapi kan nilai ujian biasanya ada titik koma gitu ya. Berarti ya udah kita ubah aja ya. Ini menjadi next titik double. Oke. Ya. Berarti ini kita copy dari sini. Ya. Terus di sininya 0, di sininya 100. UTS. Ya. Oke. Nah, beres nih. Coba tiru yang ini ya. Untuk UAS dan lain-lain. Nggak bawa laptop? Ngantuk kan jadinya. Mau bawa laptop nanti ya? Ngantuk kalau kita nggak bawa laptop, belajar ngoding ngantuk banget ya. Terus nggak keringat nanti ya. Tapi kalau kita sambil ngetik kan, apalagi kalau banyak merah-merah, pasti mata kita jadi nyala lagi. Semakin banyak merahnya semakin menyala dia. Ya, oke silakan. Soalnya kita jam siang nih, jam ngantuk ya. Jadi saya tadi juga nggak mau ngajar teorinya panjang-panjang, jadi langsung ngetik aja biar nggak ngantuk. Langsung dicoba. Perbaiki ya. Ini berarti untuk UAS ya, UAS. Ini UAS. Atau lebih mudah yang mana ya? Sama aja sih, ini UAS, UAS. UAS, ini UAS. Ini UAS next double. Oke, saya hapus dulu. Next double. Oke, ini yang di copy. Oke, nah saya mau lebih cepat nih. Mending saya ubah yang di sini kan. Saya copy yang ini aja. Ya, saya copy keduanya ini.
kopikan 2 ya. Oke. Kopi saya tempelin di sini. Oke. Ini saya hapus ini. Berarti ini saya tinggal untuk UTS, UAS sudah. Berarti apa lagi? Tugas ya? Tugas. Lebih sedikit yang ini. Oke, yang di bawahnya untuk hadir. Nah, sekarang kita tuliskan hasilnya ya. Kita tuliskan mahasiswanya dulu ya, NRP-nya. NRP nilai tugas. Nah, saya nggak mau karena ini bukan jam, saya nilai ininya tampilkannya bukan seperti ini. Gaya tampil saya satu-satu ya. Oke. Ini saya tambahkan dulu ya. NRP. Oke, NRP-nya kemudian kita tulis NRP ya. Kemudian, nah biar bagus bentuknya kita tulis seperti ini. Setelah NRP itu UTS ya, UTS sama dengan oh salah, harusnya di dalam sini. Nah sini ya, UTS nilainya adalah UTS ya. Kemudian UAS nilai UAS. Kemudian tugas ya, tugas. Oke. Kemudian tambah lagi hadir tambah hadir tambah. Kalau mau cepet-cepet di copy juga nih ya, copy. Ada 2 lagi yang belum kan, yaitu apa? NA, ini NA, ini IDX. Ya. Hadirnya tadi pakai apa sih? Oh, hadirnya panjang ya. Hadir. Ini IDX-nya
nggak ada ya. Kalau udah nggak ada tutup. Oke, berarti ini ditutup. Dah, nih ya, coba kita tes dulu nih segini ya. Berarti di sini udah ya, dia sesuaikan dengan nilai ujian. Oke, ya. Nilai ujian sudah ada. Kemudian kita coba tulis ya, apa sih isinya sebelum dibaca. Lalu nilai beberapa UTS sampai dengan hadir kita baca, lalu kita tuliskan seperti apa hasilnya. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Oh, gimana agar pindah baris? Ini kan berantakan nih, ya. NRP 0 UTS, biar ke bawah gimana? Kasih slash ya. Nah, kita bisa kasih slash n di sini nih. Slash n, boleh ya? Coba slash n. Slash n ini membuat pindah baris. Slash n. Slash n. Slash n. Slash n. Coba ya, kita coba. Kok masih enggak ya? Oh, slashnya nggak gitu, gini ya. Coba saya tes dulu ya. Gini, coba slash n. Oh iya, slash n-nya gini ya, bukan yang atau tapi seperti ini. Slash n itu membuat dia pindah baris. Pindah baris dulu, baru menuliskan yang di belakang, teks yang di belakang. Oke, ya. Saya coba lagi. Nah, di sini NRP 0, artinya karena memang belum pernah kita baca. Jadi dikasih string kosong, ya. UTS-nya nilai default-nya adalah 0. Jadi kalau string itu nilai default-nya adalah 0, string kosong, ya. Kalau double 0.0 ya. Kalau IDE karakter nggak ada isinya. Sekarang kita coba isi ya. NRP-nya segini. Oke. UTS-nya 89. Oke. UAS-nya saya salah ketik. Ternyata banyak. Oh, ini belum saya edit nih. Harusnya UAS di dalamnya ya. Oke. Saya edit dulu ya. Apa saja nih yang diedit nih? Harusnya apa? UTS. Ini apa harusnya? UAS. Kalau ini apa? Tugas. Kalau ini hadir. Ya, oke, kita benerin dulu. Nah, saya masukkan NRP-nya segini. Terus UTS-nya saya masukkan 89, UAS-nya salah ketik, bisa diulang 56 gitu maksudnya. Oke, terus tugas nggak salah ketik, kepencet min-nya juga, berarti diulang lagi, masuk 34 misalnya ya. Kemudian hadirnya 90. Oke, ya. Inilah hasilnya, ya. Di sini yang kita lihat ada satu buah prosedur yang dipanggil 2 kali. Apa itu? Prosedur tulis ya. Prosedur tulis dipanggil 2 kali. Tapi datanya berbeda kan? Berbeda karena ini adalah baru hasil di inisialisasi dengan memanggil yang namanya ya, perhatikan ya, kalau ada nama yang sepertinya ini prosedur ya. Kenapa? Karena ada kurung buka ya itu. Nama mirip prosedur,
yang sama dengan minam tipe dari datanya, berarti ini kita sebut sebagai konstruktor, ya, sebuah prosedur khusus, ya, yang biasanya kita gunakan untuk menginisialisasi nilai dari sebuah objek. Itu biasanya dilakukan, ya, adalah memesan tempat di memori dan memberi nilai awal terhadap semua atribut. Itu fungsi dari konstruktor. Adanya di mana? Adanya di pemrograman berorientasi objek. Ya, oke? Nah, saya kembali ya, hari ini saya kasih contohnya dulu. Nanti besok kasih lagi dengan teori yang lebih advance, ya. Sekarang praktek aja dulu. Ini udah bisa ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, pasti kalian bertanya, Bu, kok nilai NA-nya belum ada? Nah, nilai NA itu apa? Didapat dari mana? Dari prosenta. Nah, kita bisa buat ya, misalnya gini. Nilai NA-nya UTS itu 35. Ini 35. Berarti masih sisa berapa? 35%, 35%, atau ini 30 deh. 30. Ini 30. Kemudian tugas 25. Kemudian hadirnya misalnya ini 10, ya. Berarti masih sisa ya. UAS-nya saya kasih 35. 30, 35, 30, 100% ya. Nah, sekarang coba kalian cari nilai akhir. Hitung ya, hitung nilai akhir. Bagaimana cara mendapatkan nilai akhir? Nah, kita bisa buat sebuah fungsi yang khusus, prosedur khusus untuk menghitung nilai akhir. Atau bisa juga kalian tambahkan di sini, ya. Tambahkan di sini waktu menginput. Nah, di sini ya. Kan ini udah dapat nih nilai semuanya ya. Coba kalian tambahkan di sini menghitung nilai akhir. Coba hitung di sini ya. Coba tambahkan untuk menghitung nilai akhir. Coba masukkan rumusnya. Rumusnya tadi 0,3 dikali apa? 30 ya, kali UTS ditambah 0,35 dikali UAS ditambah 0,25 dikali tugas ditambah 0,10 dikali hadir. Oke, coba kita lihat bedanya ya. Nanti ini pasti nilai NA-nya ada. Oke, masukkan NRP-nya. Kemudian nilai UTS-nya 45, 78, 90, 67. Oke, nilai NA-nya sudah ada sekarang ya. Oke. Didapat dari menghitung ya, lewat rumus, tidak diinputkan. Bu, boleh nggak menghitung nilai NA itu kita taruh di dalam sebuah prosedur? Boleh ya. Nah, selain kalian boleh tulis langsung di sini karena dia cuma satu instruksi, boleh juga dijadikan sebuah prosedur. Poin NA misalnya, ya. Nilai akhir, oke. Nah, boleh dipindahkan ke sini ya. Nah, kalau kita taruh di dalam input di sini, kita tidak perlu memanggilnya secara khusus. Tapi kalau kita jadikan sebagai sebuah prosedur, nanti kita harus panggil lagi. Menurut kalian mana yang lebih bagus? Menjadikan ini ya sebagai prosedur sendiri atau digabung saja dengan input?
Mana yang lebih efisien? Digabung aja ya dia sama satu baris. Oke, ini nggak jadi ya, nggak jadi saya tambahkan karena kan cuma satu baris ya. Nah yang belum apa? IDX ini sudah, oh ya IDX. Nah menetapkan IDX. Coba kalian bikin aja sendiri ya. Batasannya biasanya sih 85, pakai 5 aja ya. A, B, C, D, E. Nah silakan ya, tetapkan batasannya. Nah IDX itu panjang ya, biar kelihatannya lebih rapi. Karena dia cukup banyak itu, boleh kalian jadikan sebagai satu prosedur sendiri. Misalnya di sini ya saya buat prosedur sendirinya for indeks nilai, indeks ya. Oke. Nah di sini buat ya, pakai if kan ya. Nah if ini banyak. Oh di sini. Oke, kita coba ya. If nilainya NA besar sama dengan 80. Oke. Maka IDX-nya sama dengan A. Oke. Else if. Nah, else if-nya banyak nih. Else if. Nah, jangan lupa ya, belum lagi. NA besar sama dengan 70 atau 75 lah ya, 75, maka IDX-nya sama dengan B ya. Lalu juga nih titik komanya jangan lupa. Else if. Kenapa saya nggak ngecek dia lebih kecil dari 80? Karena yang else itu pasti dia lebih kecil dari 80. Jadi kita tinggal ngecek batas bawahnya. NA besar sama dengan 65, maka IDX-nya sama dengan C. Ya. If NA besar sama dengan 50, IDX sama dengan D. Ini 70 lah ya, 70, ini 60, ini ya. Oke, nah di sini tinggal S-nya adalah IDX sama dengan E. Oke, ya. Kan tadi kita nilainya sudah dipastikan range-nya 0 sampai dengan 100. Jadi ini das. Oke, berarti ini kita harus panggil ya. Karena di atas nilainya belum ada. Nah, biar kita tidak manggil di program utama, oke, perhatikan. Yang indeks ini bisa kita panggil dari prosedur in. Gimana caranya? Tinggal manggil aja indeks. Dah, gitu aja. Ya, tinggal dipanggil gitu. Oke ya. Sip. Program utamanya nggak berubah. Kenapa? Karena ini memang indeks ini juga bagian dari proses menginput, cuman datanya dapat dari komputer.
Jadi simple program kita kelihatannya, kita coba jalankan sekarang. Nah, NGP-nya segini, masukkan 78, 89, 90. Tuh, indeksnya juga sudah ada. Benar kan? B ya? Ya, jadi sebuah prosedur bisa dipanggil dari program utama atau dari prosedur lain. Sebetulnya kenapa sih tadi kita kelompok-kelompokkan? Karena tadi biar rapi, biar mudah ditelusuri, mudah dikoreksi, mudah dimodifikasi, efisien, karena satu prosedur bisa dipanggil berkali-kali, terutama untuk input dan komputasi sih rata-rata sekali gitu ya. Tapi biar bebas, sebetulnya mau dipanggil 100 kali juga nggak masalah. Oke, ada pertanyaan? Kita coba kasus lain, ya? Atau sekarang saya mau ubah ya. Sekali lagi saya loncat ke program, nggak apa-apa ya, biar cepat. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Ini kan namanya prosedur, ya. Prosedur itu dia cirinya gini, ya. Dia tidak mengembalikan sebuah nilai, tidak ada return value. Sekarang kita coba buat ini sebuah fungsi, ya, yang ada fungsinya. Misalnya gini, untuk menentukan seseorang lulus atau tidak. Lulus itu ditentukan oleh apa? Lulus dari suatu mata kuliah apa misalnya? Kalau nilai itu lulus nggak? Nggak. Kalau nilai D? Lulus juga. Kalau untuk AP lulus, ya. Tapi di pelajaran setelah semester apa, atau nggak boleh D-nya terlalu banyak. Nah, selama IPK-nya besar sama dengan 2, ada nilai D nggak apa-apa, ya. Nah, tapi bisa juga lulus itu kalau kehadirannya kecil dari misalnya berapa? Kalau kalian biasanya berapa ditetapkannya? Aturannya? Kehadirannya biasanya berapa persen minimal? 75. 75. Nah, kalau kehadirannya kecil dari 75 dan nilainya E, otomatis dia tidak lulus. Nah, coba kita buatkan ya prosedur untuk mengecek kelulusan, ya. Nah, saya buat seperti ini, ya. Ini saya tetapkan, dia nggak ada variabel atribut yang kita tambahkan. Kita cuma mau mengecek aja kelulusannya. Nah, di sini saya lulus itu kan misalnya lulus itu kan cuma ya dan tidak kan, ya. Berarti kita bisa pakai kembaliannya itu adalah boolean, true atau false. Is lulus, apakah lulus? Oke ya, apakah lulus? Nah, ini ya. Nah, apakah lulus? Oke ya. Nah, di sini coba apa yang dia, kenapa dia merah? Coba cek nih. The method must return a result of type boolean. Jadi kalau dia tipenya ini adalah fungsi ya. Kenapa? Karena ini bukan tadi void, tapi dia harus mengembalikan sebuah nilai. Nah, di dalam modul ini wajib ada return value-nya. Nah, ini ya, returnnya harus bertipe boolean sesuai dengan tipe dari fungsi. Oke, sekarang kita ini kan lulus ya. Oke, di mana lulus ini tipenya adalah boolean. Oke, lulus. Saya isi
sebuah fungsi, perhatikan, dia wajib mengembalikan sebuah nilai yang sama nilainya dengan tipe dari fungsinya. Ya, tipe fungsi itu bagaimana tetapkannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini saya kasih boolean. Kenapa? Karena untuk lulus tuh jawabannya adalah ya dan tidak. Jadi makanya saya kasih aja boleh. Oke, sekarang kita coba cek lulus. Ya, lulus. Ya. Nah, kan dia akan mengembalikan nilai boolean kan? Nilai booleannya tadi adalah kalau apa? Kalau hadirnya besar sama dengan 75. Ya. Dan tadi ada syarat lainnya apa? IDX-nya tidak sama dengan E. Ya. IDX-nya tidak sama dengan E. Ya, oke. Nah, ini menurut kalian sambungannya apa? N atau OR? N atau OR? N atau OR? Kalau N, dua-duanya harus true untuk bisa true. Kalau salah satu salah, dia akan false. Berarti nggak lulus kalau salah satu. Menurut kalian syarat lulus apa? Salah satu atau harus keduanya? Harusnya salah satu kan? Ya, salah satu false, dia sudah false. Berarti dengan N, ya. Oke, N itu pakai apa? Dan 2 kali. Nih ya. Oke, kita cobakan ya. Kita coba cek. Benar ya? Ya. Nah, di sini saya tinggal nambahkan nih, ya. Di sini kita kasih pesan ya, Anda lulus gitu ya. Oke. Ya, apakah dia lulusnya? Oke. NRP segini, ya. NRP tambah lulus, ya. Apakah statusnya lulus, ya? Nah, di sini kita gabung dengan jawabannya ya. Tambah apakah lulus. Nah, ya. Oke, kita coba lihat nih. Ini enggak ya. Ini adalah kita panggil A titik. Kenapa? Karena dia adalah prosedur. Oke ya. Baru benar. Oke. A titik lulus. Bentar. Kenapa di sini nggak mau? Kenapa katanya ada static? Oh, ini ada NRP. Udah nggak usah gini. Nggak usah kita isi ya. Oke.
apakah lulus. Nah, oke ya. Ya, hilang. Jadi tadi kenapa salah? Karena saya mengakses NRP di sini tanpa menyebutkan objek. Pasti nggak mau dia hanya mau tambah objek itu kalau di dalam prosedur. Ya. Nah ini ya kita isikan 56. Saya kasih yang kecil-kecil aja ya. 45, 67. Terus 67. Ini kan pasti nggak lulus ini ya. Oke. Indeksnya HD-nya 67, makanya dia menjadi tidak lulus. Ya. Menjadi tidak lulus. Sekarang kita cobakan. Hadirnya bagus tapi nilainya kecil. Kita uji ya. Saya masukkan hadirnya nilainya kecil ya. Tugasnya 45, hadirnya bagus. Dia tetap tidak tidak. Sekarang dia hadirnya kecil, nilainya besar. Nilainya besar ya, 89, 90, 67. Hadir tugasnya 90, hadirnya 56. Tuh. NA-nya besar tapi indeksnya B, tetapi dia tidak sudah benar ya algoritmanya. Oke. Nah, di sini tadi saya kasih contoh apa? Cara membungkus kalau dia adalah fungsi. Kapan kita butuh fungsi? Kalau ada sebuah nilai yang mau dikembalikan ke yang memanggil. Contohnya di sini saya mau mengembalikan nilai true atau false. Di sini bisa ya, tanpa kita simpan di variabel juga bisa. Kalian bisa taruh ini di sini, satu instruksi ini ke sini. Saya contohkan, ya. Saya contohkan lebih simpel lagi. Kalian semakin canggih, nanti ngodingnya kalian semakin hemat, irit nulisnya, singkat. Ya, ini saya tutup, ini juga saya tutup, ya. Oke. Nah, ini langsung saya copy ke sini. Ya ke sini. Jadi kalau dia cuma satu baris, bikin aja sesingkat-singkatnya. Boleh kan tuh ya? Tidak error ya. Jadi tidak harus ya. Jadi yang di return itu bisa berupa konstanta langsung, bisa berupa variabel, bisa juga berupa ekspresi. Yang penting nilainya bertipe boolean ya, sama dengan tipe dari fungsi. Kalau di sini tipenya integer, berarti ini juga tipenya harus integer. Gitu. Kita coba run lagi. Skala, silakan. Saya coba lagi ya. Bahwa tidak akan salah, cuma cara kita nulisnya makin ringkas. Nah, sudah lulus ya. Oke, silakan selesaikan nih. Ya, silakan ya. Mulai dari atas ya. Kayaknya banyak yang nggak hadir ya.
pemrograman berorientasi objek memang lebih ringkas ya. Lebih sederhana cara kita modularisasi.